Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak saleh dan salehah sekalian yang usah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga anak-anak saleh dan salehah di rumah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita sama-sama akan belajar kembali di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, anak-anak saleh dan salehah sekalian, insyaallah di pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-11 dengan tema Itsar. Apakah anak-anak saleh dan salehah sudah tahu apakah itu itsar? Taib. Itsar ialah sikap lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Sekali lagi, itsar adalah sikap lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, itsar ini merupakan sifat terpuji dan mulia. Dan orang yang memiliki sifat itsar akan selalu mementingkan orang lain walaupun dirinya sangat membutuhkan. Kalian mungkin pernah mendapati orang yang mementingkan dirinya sendiri, atau yang disebut dengan egois. Ia tidak mau membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Ia beranggapan bahwa membantu sesama hanya akan mengurangi hartanya. Padahal orang yang berbuat itsar akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka kaum Ansar mengutamakan orang lain, yaitu kaum Muhajirin, walaupun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi anak-anak saleh dan salehah sekalian, bahwasanya itsar adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia yang akan mendatangkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itsar adalah lebih mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ustaz akan memberikan beberapa contoh tentang sikap itsar. Yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr yang tadi Ustaz bacakan, bahwasanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Yang mana ayat ini menerangkan atau menjelaskan kepada kita, mencontohkan bagi kita semuanya tentang sikap itsar, yaitu sikap itsarnya kaum Ansar. Siapakah kaum Ansar itu? Yaitu orang-orang yang tinggal di Madinah. Ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Madinah. Bagaimana sikap itsar mereka ketika mereka kedatangan kaum Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Jadi, anak-anak saleh sekalian, orang-orang Ansar, yaitu adalah orang-orang ataupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Madinah. Ya, bagaimana mereka mencontohkan sikap itsarnya mereka, yaitu dengan menerima kaum Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah.
Kaum Ansar ini merelakan sebagian harta mereka kepada kaum Muhajirin, termasuk menyediakan rumah untuk mereka, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Walaupun mereka juga membutuhkan, tapi karena mereka sangat cinta kepada orang-orang Muhajirin, sehingga mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang-orang Muhajirin, ya. Ketika mereka baru tiba di kota Madinah, maka mereka memberikan bantuan, baik itu berupa tempat tinggal, makanan dan lain sebagainya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Huzaifah Al-Adawi, ya, bahwasanya beliau menceritakan, aku pernah mendatangi para korban perang Yarmuk sambil membawa sekantung air untuk mencari sepupunya yang ikut berperang pada waktu itu. Maka ketika Huzaifah Al-Adawi mendapati sepupunya ini, ternyata ia sedang terluka parah dan merasa kehausan. Maka Huzaifah Al-Adawi ini langsung menghampiri dirinya untuk memberikan minuman. Akan tetapi belum sempat ia menuangkan air ke mulutnya, maka terdengarlah suara rintihan dari arah yang lain. Ternyata ada seseorang yang sangat membutuhkan air minum juga. Maka sepupu dari Huzaifah Al-Adawi ini memberikan isyarat untuk memberikan air tersebut, ya, memberikan air tersebut untuk orang yang tadi meminta, ya, air tersebut. Maka Huzaifah Al-Adawi ini langsung menghampirinya. Ternyata di situ ada Hisham bin Al-As, ya, sehingga air tersebut akan diberikan kepada Hisham bin Al-As. Akan tetapi belum sempat ia menuangkan air ke mulutnya, maka terdengar lagi suara rintihan dari arah yang lain. Ternyata ada seorang yang sangat membutuhkan air juga di sana. Maka Hisham ini memberikan isyarat kepada Huzaifah Al-Adawi untuk memberikan air minum tersebut kepada orang yang tadi yang juga membutuhkan air tersebut. Tetapi sayang, ketika Huzaifah Al-Adawi ini ingin menghampirinya, ternyata orang tersebut telah meninggal dunia. Maka Huzaifah Al-Adawi kembali menuju kepada sahabat yang satunya, yaitu Hisham. Maka ternyata ketika dia kembali kepada Hisham, Hisham pun telah meninggal dunia, ya. Maka ketika Hisham telah meninggal dunia, maka dia mendatangi orang yang pertama, yaitu sepupunya, ya. Maka ternyata sepupunya juga telah wafat, telah meninggal. Jadi bagaimana kegigihan ataupun sikap isar para sahabat, ya, mereka sangat mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Itulah beberapa dua contoh dari sikap isar para salafus saleh, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan contoh kepada kita semuanya bagaimana sikap isar, yaitu mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Anak-anak soleh dan solehah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari dua contoh tersebut hendaknya kita senantiasa berusaha juga untuk meniru, mencontoh dari sikap isarnya para salafus saleh, yaitu hendaknya kita juga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mempraktikkan sikap isar, yaitu sikap mementingkan orang lain ketimbang diri kita sendiri, ya. Artinya kita tidak boleh egois, ya, yaitu hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak peduli terhadap orang lain. Maka
anak-anak soleh dan soleh sekalian, semoga kita semua bisa mencontoh dari sikap ihsan ini dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ada contoh yang lain ya dari sikap ihsan ini ya, kalian mungkin bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kalian ya di sekolah, misalkan ada teman kalian yang tidak jajan atau tidak membawa uang saku ya, maka kalian yang membawa uang lebih bisa memberikan sebagian uang kalian kepada teman kalian tadi yang yang tidak membawa uang jajan atau tidak membawa uang makanan, membawa uang jajan. Ataupun misalkan ada teman kalian yang tidak membawa bekal makanan ya, kalian membawa bekal makanan, maka kalian berusaha untuk membagi makanan kalian untuk teman kalian yang tidak membawa bekal makanan tersebut ya, maka itu juga merupakan sikap ihsan, mementingkan atau kita peduli terhadap teman kita yang lain. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita bisa mencontoh dari sikap para salafus saleh, yaitu tentang sikap ihsan ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.